Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channelnya Sodiman Pring Sewu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini kita nggak bikin konten video ya teman-teman ya. Jadi kita cuman ingin membahas ya teman-teman ya, ingin memberi tip, memberi jawaban kepada buat teman-teman, khususnya ini buat para pemula ya teman-teman ya. Kalau buat para senior 100% udah pada tahu ya teman-teman ya. Jadi ini khususnya buat para pemula aja, karena banyak pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Jadi kita bikin videonya biar mereka bisa ngerti ya teman-teman ya, bisa memahami. Tapi tonton terus ya videonya, jangan sampai habis, jangan di skip, karena biar teman-teman para pemula khususnya nggak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya, pertanyaan mereka banyak itu, kenapa gula kita gagal cetak teman gitu kan ya. Gagal cetak, biarpun jadi dia mudah meleleh gitu ya teman-teman ya. Nah ini intinya kayak gini teman-teman ya. Jadi penyebab dari gula itu gagal cetak itu teman-teman ya, itu kebiasaan ya teman-teman ya. Itu berbagai banyak faktor disebabkannya ya. Pertama dari jerigen ataupun ember tempat kita mau menampung itu kurang bersih teman-teman ya. Nah itu, nah selain itu pun kadang kita nggak memakai laru. Kalau yang namanya laru teman-teman ya, itu berbagai macam jenis orang memakai gitu ya teman-teman ya. Nah kalau pengalaman kita pribadi ini dari kayu nangka galihnya ya teman-teman ya, ditambah sama air kapur sirih yang udah direndam ya teman-teman ya. Nah ini ngendapnya teman-teman ya, udah ngendap dia ya. Nah itu kalau per 10 liter, per 15 liter cukup 4 sendok teman-teman ya. 4 sendok. Tapi kalau galon sudah sampai 20 liter bahkan lebih, kasih kira-kira 6 sendok 7 sendok. Udah dijamin mantep bosku ya. Nah selain itu teman-teman ya, saat kita menyadap misalnya teman-teman ya, kita itu punya 2 gagang manggar kembang aren ya teman-teman ya. 2 gagang ini misalnya kita kasih contoh 2 gagang ya. Nah yang satu keadaan airnya saat kita mengambil pagi misalnya ya, apa sore gitu ya. Nah airnya jernih gitu ya teman-teman ya. Nah terus kita ambil yang gagang satunya lagi, itu agak putih teman-teman ya. Kita coba itu ya. Kita coba, itu ada 2 macam, biarpun putih terkadang kalau kita coba airnya, nah dia masih manis ya teman-teman ya, masih manis gitu ya. Nah itu masih agak bagus teman-teman ya. Cuman alangkah baiknya mending buat teman-teman para pemula ya, ini khususnya ya buat para pemula ya. Jadi jangan dicampur teman-teman ya. Kita mau ngerebusnya, masaknya dipisah teman-teman ya. Jadi yang jernih dipisah, terus yang masam itu tadi, yang putih itu tadi juga dipisah ya. Nah, jangan dicampur, karena itu nanti pasti akan membuat si gula itu gagal cetak teman-teman ya. Nah ini kita kasih contohnya teman-teman ya. Kalau yang saya kerjain selama udah kita tekuni teman-teman ya, nah ini nggak pernah gagal teman-teman. Nih mantap teman-teman. Ini kebetulan sekarang ini kita tinggal 1 gagang teman-teman ya. Nah ini kita mau mantap teman-teman nih, mantap. Ini torosannya panjang-panjang, mantap ini. Nah jadi keras gulanya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan para pemula gitu ya teman-teman ya, paham dengan apa yang kita jelaskan ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, maaf teman-teman agak pilek. Jadi alangkah baiknya teman ya, apa yang tadi udah kita jelaskan, teman-teman buat para pemula terapkan itu ya. Jadi nanti nggak gagal cetak gitu ya teman-teman ya. Makasih, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat buat para teman pemula ya. Lain kali kita bikin video lagi yang membahas soal yang lain ya teman-teman ya, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya teman ya.
Jadi yang ini cukup saya jawab gimana soal gula gagal cetak teman-teman ya. Jadi itu masalahnya teman ya, berbagai macam faktor itu ada di situ ya teman ya. Nah, jadi makasih teman-teman ya, dukung terus kita teman-teman, biar kita makin maju dan bikin konten-konten yang bermanfaat buat para teman-teman seprofesi khususnya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.